Sob cuy, gue mau review Euro semalam ya, yang Inggris lawan Ukraina sama Denmark lawan Ceko. Mulai dulu lah dari Denmark versus Ceko. Dari babak pertama Denmark neken benar di preview gua, kuasain bola, possession, sik mati banget di babak pertama, nggak ada pergerakan sama sekali, bener-bener dijaga sama Jair. Di situ golnya pertama pun tuh di menit-menit awal tuh langsung ngancurin konsentrasi. Mainnya Ceko hancur-hancuran banget di babak pertama. Alhasil menit 40-an kalau nggak salah tuh jebol. Nah di situ gue ngeliat banget di babak pertama tuh Ceko tuh kayak kehilangan iramanya ketika bermain pas lawan Belandanya itu. Harusnya kan dia kan tahan, manfaatin sayap. Nah di sini tuh bener-bener gak ada di pertandingan semalam. Gue bener-bener malas banget ngeliat mainnya Ceko. Nah baru di babak kedua itu mainnya Ceko tuh lebih kebuka, main menyerang, karena kan otomatis sudah ketinggalan 2 gol. Alhasil 3 menit 48 kan, menit 48 gol. Nah itu sebenarnya sebuah hal positif ya, apalagi tim yang tertinggal ini merupakan hal positif bagi Ceko. Tapi sayangnya karena dia merupakan tim bertahan, dia nggak punya pola menyerang, beda sama Denmark. Kita lihat aja ketika Denmark bangun serangan itu benar-benar rapi banget dari tengah. Dolberg juga turun jauh, Braithwaite strikernya tuh benar-benar turun. Kenapa? Supaya sayap-sayapnya ini lari ke depan. Lihat aja Braithwaite menit 50 atau berapa dia benar-benar turun jauh banget. Waktu dari corner dia sprint. Nah otomatis kan depan wingnya ini kan kecil ya. Siapa ya, lupa gue namanya. Ntar gue lihat dulu statistiknya. Itu benar-benar enak banget sih mainnya Denmark semalam. Walaupun menangnya cuma 2-1 ya. You know lah depannya siapa, Lord Maharaja Paduka Braithwaite ya. Nggak boleh songong kalian sama Lord gua. Larsen, nih Damsgaard ini mainnya agak beda semalam. Dia mancing supaya pemain-pemain Ceko tuh agak ke belakang. Nah ini ada ruang. Larsen sama Hogborg itu langsung manfaatin ruang sektor kanan. Dia kan nariknya agak ke tengah, Damsgaard nih. Jadi sering banget pelanggaran. Tiba-tiba kalau kita lihat nih, permainannya itu lebih ke arah sisi kiri, dimana yang ada di Mahle sama Delaney. Yang cetak gol juga si Delaney. Tapi kalau kita lihat sisi kanan itu kosong, nggak ada ruang sama sekali. Karena apa? Ya karena itu si Damsgaard itu narik pemain-pemain belakangnya Ceko. Nih mulai dari si Holz atau Socok itu jaga dia. Boril pun semalam kalau gue lihat nggak bagus-bagus amat, malah turun banget dia, beda banget sama lawan Belanda kan. Dia bener-bener man to man sama Kalas tuh dua kan kanan. Depay itu nggak menentu ya posisinya, jadi dia pindah-pindah, bener-bener di man to man lah Depay sampai mati gaya banget. Gue lihat itu sebuah permainan yang bagus banget ya lawan Belanda. Nggak ada yang lebih lagi sih kalau kata gue. Preview gue benar semua. Ya itu doang sih, statistiknya juga 56% Ceko ya, karena tim bertahan cuma passing, nggak nothing pattern to attack, nggak ada pola untuk menyerangnya. Offside 3 dia akurasinya sih 80%, tapi patternnya, polanya itu nggak punya dia. Oke, kita langsung ke Inggris. Seperti gue bilang, ini sih udah Ukraina ini udah bisa dibilang udahlah stop aja. Itu kan tim
timnasnya eceng-eceng ya. Nah ini udah pas banget sih, ini malah prestasi terbesar dia lah. Zinchenko juga udah enak lah, paling udah masuk 8 besar aja itu lumayan kan. Lihat aja Prancis gak masuk, Jerman gak masuk. Kan ini kan justru prestasi yang bagus banget gitu untuk untuk Ukraina. Inggris malah benar-benar nikmatin permainan, pertandingan, gempur terus. Seperti yang gue bilang juga, Henderson main bagus banget. Dia mancing pemain Ukraina, deketin dia penyalur bola, bener-bener lah kapten dia. Kaptennya siapa sih semalam ya? Henderson atau Kane? Kane ya, babak pertama Kane, babak kedua Henderson. Nah Henderson nih pengganti ya, sorry Henderson pengganti. Kan babak pertama mainnya ya nggak enak banget gitu dilihat. Gue males banget ngeliat babak pertama main. Golnya juga baru 1 babak pertama. Nah mulai masuk Henderson, bener kata gue. Mereka pemain Ukraina itu tengahnya itu ketarik semua sama Henderson kayak magnet gitu. Lepaslah si Sterling, Sancho lah punya speed yang benar-benar very fast kan. Mau pas banget lah, sangat kencang kan. Paling kencang masalahnya si Sterling ini sama Sancho ini. Kalau kata gue kencangan Sterling ya kalau untuk lari. Makanya semua bola itu dimulai dari sisinya Sterling. Belakangnya Maguire, Stones, apalagi Luke Shaw. Umpannya bener-bener apa ya bisa dibilang manja banget lah buat Kane. Walker nggak usah dibahas lagi, udah bagus banget. Trippier gantiin Shaw ya. Udah sih nggak ada yang bisa dibahas lagi soalnya udah bagus banget mainnya, enak banget sih dilihat ya permainannya. Inggris malam, Ukraina kan timnas eceng-eceng seperti yang gue bilang. Udah batasi Ukraina sih sampai segini aja. Karena apa ya? Bukan tempatnya gitu. Apalagi kan timnas yang nggak terkenal, liganya nggak terkenal. Udah lah kalau untuk kata gue, ini merupakan prestasi terbesar dia, apalagi dengan lainnya Belanda gitu. Benar-benar bagus untuk segini. Southgate juga ngasih telat banget gitu masukin Hendersonnya. Kenapa harus babak kedua? Babak pertama kan bisa. Lagi dia berlawanan lagi. Masukin Henderson sama Calvert. Wah, ini sih kalau ini kan masih kayaknya masih busuan ya, menit 73. Tapi itu udah akhir-akhir sih. Kamu waktu yang take the penalty, ngambil penalti lawan apa lupa gue kan, di situ kan berseteru. Nggak tahu gue untuk mapan atau enggak. Udah sih itu aja yang mau gue bahas tentang review semalam ya. Oke, thanks for watching, bye bye.